Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 yang terdiri atas saya Mufariha dan kedua rekan saya yakni Mbak Yayu Ariwibowo dan Rahayu AL Apriliadewi. Di sini kami akan mempresentasikan kritik impresionistik. Menurut Prodoto Kusumo tahun 2005 menguraikan bahwa kritik sastra dapat diartikan sebagai salah satu objek studi sastra atau cabang ilmu sastra yang melakukan analisis, penafsiran, dan penilaian terhadap teks sastra sebagai karya seni. Kritik impresionistik ialah kritik sastra yang berusaha menggambarkan dengan kata-kata atau sifat yang terasa dalam bagian-bagian khusus atau dalam sebuah karya sastra. Kemudian mengekspresikan tanggapan-tanggapannya, impresinya yang diakibatkan secara langsung oleh karya sastra tersebut. Kritik impresionistik dapat berbentuk 1. Verbal discourse atau narasi verbal puisi atau prosa. 2. Kaligram, yaitu paduan kata membentuk siluet. 3. Painting. 4. Photo image. 5. Modification of building atau modifikasi bangunan. Selanjutnya kartun atau fokus pada bagian bangunan sebagai lelucon. Keuntungan kritik impresionistik yaitu 1. Menggugah imaji tentang fakta menjadi lebih bermakna. 2. Dengan cepat membuat pengamat menduga-duga sesuatu yang lain lebih dari sekadar sebuah bangunan fisik. 3. Mengiring pengamat untuk lebih saksama melihat sebuah karya seni. 4. Mampu membangkitkan analisis objek yang sebelumnya tampak sulit atau sebaliknya membuat kompleks yang sebelumnya tampak sederhana. 5. Membuat lingkungan lebih terlihat dan mudah diingat. Kerugian kritik impresionistik. Yang pertama adalah kritik seolah tidak berkait dengan arsitektur. 2. Interpretasi menjadi lebih luas dan masuk dalam wilayah bidang ilmu lain. 3. Pesan perbaikan dalam arsitektur tidak tampak secara langsung. Yang terakhir, menghasilkan satu interpretasi yang biasa tentang hakikat arsitektur. Contoh pertama yakni pada novel Pabrik bagaikan menangkap bajing genit. Contohnya seperti ini. Berjingkat-jingkat membikin mangkel, melejit, meluncur deras dan mengejutkan, lalu lenggang kangkung sambil mengobrol khayal. Kalau konsentrasi tidak dipegang kencang, bisa jadi buku itu ditutup sebelum rampung. Namun, bila kita telah terhanyut, semacam penyakit ingin segera tahu duduk persoalannya, sungguh menyiksa jantung kita. Hemat saya, salah satu kekuatan Putu Wijaya dalam setiap novel dan dramanya adalah kebolehannya menyimpan misteri salah satu tokohnya. Orang Jawa bilang diicrit-icrit sampai mengemaskan, baru disusul terungkapnya rahasia di luar dugaan pembaca. Tokoh Maret dalam novel ini sejak awal kisah pada halaman 5 dipenuhi kabut misteri. Ia seorang gadis cantik, mengandung gila dan sakit-sakitan. Tirai baru terkuat setelah pembaca menahan nafas sampai pada halaman 115, yaitu halaman di mana 5 halaman menjelang kisah ini berakhir lewat tokoh yaitu calon penyair yang gagal yang menjabat sebagai direktur muda bernama Joni Tirtoatmojo. Pembaca juga dibuat penasaran dengan tokoh bernama Mat Jeguk, si raksasa berbadan gempal dan berani memasukkan tangannya ke bawah selimut dan meraba ke bagian perut Maret. Itu terdapat pada halaman ke-20. Lalu dipeluklah di tempat yang gelap. Tentu saja membuat kalang kabut tokoh Dargo yang telah mencintai Maret dalam sekali pandang. Itu ada pada halaman ke-8. Lalu lewat pengakuan Joni, ternyata Mat Jeguk adalah pengasuh, anak gelap sang direktur Tritoatmojo.
Berikut adalah lanjutan dari contoh pertama, yakni pada novel Pabrik Bagaikan Menangkap Bajing Genit. Pendeknya, dengan membaca novel ini, kita dapat membaca manusia dengan karakter yang bermacam-macam, yang penuh dengan berbagai macam konflik dengan latar belakang tunggal. Sebuah pabrik yang dibangun di atas tanah milik manusia-manusia kecil yang tidak berdaya akibat sedotan si Cukong, Tirto Atmojo. Kita juga dapat mengetahui bagaimana Tirto Atmojo merangkul penguasa, bagaimana sikapnya terhadap bawahan, sampai antipatinya Tirto Atmojo terhadap Joni, anaknya sendiri, calon tunggal pemilik pabrik. Di slide selanjutnya ada contoh kritik impresionistik oleh Arthur Symons. Yang pertama, Antony dan Cleopatra adalah yang paling indah dari semua drama Shakespeare, saya rasa. Selanjutnya, Simon menceritakan bahwa Cleopatra adalah wanita yang paling mengagumkan dari segala wanita. Dan yang kedua, ratu yang mengakhiri dinasti Ptolemies telah menjadi bintang para penyair. Sebuah bintang yang jahat atau buruk, yang memancarkan cahaya yang mencelakakan, dari Horace dan Propertius sampai Victor Hugo. Dan tidak hanya kepada penyair saja. Menurut Eliot dalam Pradopo tahun 2011 halaman 25, kritik impresionistik bukanlah esai tentang seni atau karya intelek, melainkan itu menunjukkan bahwa Simon sedang hidup dalam drama seperti orang yang hidup dalam pertunjukan sandiwara. Dan yang ketiga, pada akhir hidupnya, Cleopatra mencapai kehormatan yang tertentu. Ia akan 1000 kali lebih suka mati daripada hidup sebagai hinaan atau kutukan mulut-mulut orang. Ia adalah wanita yang terakhir, maka ia meninggal. Drama berakhir dengan mengharukan. Dan yang terakhir, kesan-kesan Simon ini menyerupai tipe bacaan sastra populer, di mana cerita-cerita dan drama-drama atau novel diceritakan kembali. Motif-motif pelaku ditunjukkan. Hal yang semacam ini hanya mempermudah orang yang baru mulai belajar membaca karya sastra. Dikutip Eliot dalam Pradopo tahun 2011 halaman 25. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari penjelasan di slide-slide sebelumnya, bahwa kritik sastra impresionistik itu belum mencapai tujuan pokok kritik sastra, yaitu baik buruk dan bermutu tidak karya sastra tersebut. Sebab berdasarkan pengertian kritis sastra menurut Jasin dalam S.K. Yudhoyono tahun 1986 halaman 20 menyatakan bahwa kritik kesusastraan ialah pertimbangan baik atau buruk sesuatu hasil kesusastraan dengan memberikan alasan-alasan mengenai isi dan bentuknya. Sehubungan dengan itu, kritik impresionistik juga tidak memenuhi fungsi sebuah kritik sastra yang dikemukakan oleh Semi tahun 1989 halaman 24, yaitu yang pertama, untuk pembinaan dan pengembangan sastra, kedua, untuk pembinaan kebudayaan dan apresiasi seni, dan yang ketiga, untuk menunjang ilmu sastra. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang dari materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.